Oke, mari kita memproses kita punya kue labu kuning. Oke, pertama yang kita lakukan tempinai ialah masukkan tepung dulu tempinai. Oke, ini tepung gandum, tepung biasa senja. Oke, ini kalau kita mau suka tempinai, tepung ikut kita punya apalah tempinai. Saya pakai mangkuk kecil senja. Di separuh saya tempinai sebab saya buat sedikitnya. Jadi tumpahkan semua tempinai di tempat yang lebih besar lah tempinai supaya senang kita mau gaul-gaul dia. Oke, yang seterusnya kita masukkan telur tempinai. Oke, kenapa saya pakai telur tempinai? Sebab supaya kita punya kue ini tidak keras tempinai. Jadi kalau nini kah dato-dato yang mau makan pun senang saya tempinai lembut. Oke, nah, oke ya. Seterusnya kita masukkan gula. Oke, gula kita tengok kapasitas kita punya tepung lah. Kalau banyak kita agak lah berapa banyak. Saya ambil sedikit saja. Lebih kurang setengah sudu lah tempinai. Oke, yang seterusnya kita kasih letak garam sedikit. Oke, sedikit saya garam. Oke. Oke, yang seterusnya ialah kita masukkan air. Oke, kalau mau masuk air tapi ini jangan taruh banyak dulu ah. Kita tuang sedikit-sedikit dulu. Oke, sedikit dulu. Lepas itu kita guncang. Kita tuang sedikit-sedikit tempinai. Jangan tuang satu kali, nanti dia sebab ini kita tidak mau dia terlalu cair tempinai. Oke, tempinai. Oke, ambil sedikit lagi. Oke, begini dia stitch patatas sasu lagi tempinai. Oke, begini dia punya apa pun boleh sudah tempinai. Jangan terlalu pekat, jangan terlalu cair juga. Kita mau dia macam ini saja. Kalau dia jatuh macam ini, boleh lah itu. Oke. Ini tempinai. Ada yang saya sudah potong, dia memanjang seperti ini. Oke. Kalau ada pemarut lagi senang tempinai. Jadi saya pakai parang saja, pakai pemotong, pakai pisau saja. Jadi cara dia tempinai kalau kita buat begini saja. Oke. Sudah dia begini tempinai. Sebegini dia. Macam potato kan tempinai? Alah. Tahun dulu dia tempinai. Oke, kita potong begitu tempinai. Oke. Begitu saja. Nih, kita potong macam ini tempinai. Oke. 4. Kalau ada pemarut lagi senang. Tapi kita mau, orang bilang kita pakai style kampung punya, jadi begitulah tempinai. Kalau betul-betul kita punya kelengkapan untuk memproses kue labu kuning tiada, kita pakai parang pun boleh juga tempinai. Right? Jadi begitu sih ya. Saya buat sedikit ya sebagai tutorial
supaya tempenya semua boleh ikut. Oke. Jadi selanjutnya tempenya ini kita kasih tuang begini saja. Oke, tidak susah. Lalu kita guncang. Macam kita goreng apa itu? Macam kita goreng itu goreng pisang juga tempenya. Cuma ini dia bukan goreng pisang lah, kan tempenya? Oke. Ini kalau kita makan sama nasi pun boleh juga ini tempenya. Oke. Oke, yang seterusnya dari awal tuh tempenya saya tidak perkenalkan tuh bahan tempenya, lupa saya. Kita perlukan bawang putih pula tempenya. Oke. Jadi bawang putih ini kita kasih begini saja tempenya. Senang saja. Oke. Kita kupas dulu kulit dia. Oke, senang sangat tapi naik. Nah, jadi yang bujang-bujang tuh senang saja. Kalau macam contoh sekarang nih musim coronavirus, kasih jarang-jarang lah itu keluar di rumah. Kita bikin saja sendiri di rumah. Oke, jadi kita cincang deh tapi naik. Kalau tidak suka bawang putih pun boleh juga. Oke, tujuan saya taruh bawang putih ini ya kita buat itu kita punya tepung supaya wangi sahabat tempenya. Oke, sudah halus begitu. Sudah nampak halus, tempenya kita put dia. Kita ambil dia semua, masukkan di adonan tepung tadi itu. Oke. Oke, kita guncang-guncang lagi balik tempenya. Oke, jadi sekarang ini sudah siap. Jadi tinggal kita kasih goreng dia tempenya. Oke tempenya, kita mulai menggoreng. Oke, sekarang tempenya masa untuk kita menggoreng. Jadi macam biasa kita sudah panaskan minyak masak kita. Ini kita tinggal kasih masuk kita punya adonan. Oke. Nah, ini tidak payah skill lah tempenya. Kita macam mana ikut cara masing-masing lah macam mana menggoreng. Oke, main begitu saja. Ini jangan terlalu besar api ya tempenya kalau kita mau goreng ini, sebab kalau kita besarkan api kita punya labu kuning tidak masak tempenya. Jadi kita kasih kecil api itu supaya itu labu kuning kita dia betul-betul masak. Pastikan api kita jangan terlalu besar biar dia kecil, jadi berarti dia masak secara perlahan-lahan lah. Oke tempenya. Oke tempenya, kalau kita sudah goreng betul-betul, bantu kita punya kue macam ini lah. Oke, ini sudah masak tempenya.
Oke, tapi nih, jadi sudah kita di penghujung rancangan. Jadi sekarang sebelum kita akhiri video kita dengan Ponsiko, ya tapi nih, jadi kita mau kasih tengok dulu tampilnya semua. Sedap apa tidak kita punya kue? Oke, bentuk kita punya kue tampilnya dia macam ini di dalam. Nampak masih ada sap-sap lagi tampilnya. Berarti dia masih panas kan tampilnya. Jadi kalau kita mau makan dengan nasi pun sedap juga tampilnya. Jadi kita cicak menggunakan sos tomato. Jadi kalian nantikan tapi minum dengan kopi pun sedap. Nah ini kita tutorial saja. Sebab patah-patahan kita buat. Ya biasa kalau buat macam ini pagi-pagi tapi sampai sini sudah video kita. Jadi terima kasih Om Ponsiko karena menghabiskan video ini sampai di penghujung. Jadi terima kasih pada subscriber semua. Terima kasih juga kepada yang baru berkunjung. Jangan lupa tekan lonceng atau subscribe dan ya kongsikan kepada kawan-kawan Anda. Oke teman-teman, selamat jumpa lagi di video seterusnya. Ponsiko, sampai